Butuh uang berapa sih untuk sarapan pagi di Indonesia? Nah, pada video kali ini Bang Toha akan mencoba untuk menjelaskan dan membuatkan konten secara langsung. Cara minumnya seperti ini, diseruput. Seger banget. Dan di area persawahan ini juga ada kebun sayur terong. Dan terong di Indonesia ini harganya sangat murah sekali. 1 kilonya hanya Rp1 atau Rp3.000 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana kampungnya Bang Toha saat pagi hari. Dan Bang Toha hari ini akan mencari sarapan pagi. Kemarin sahabat daripada Malaysia banyak yang bertanya, Bang, kalau sarapan di kampungnya Bang Toha itu makanan apa? Sekarang Bang Toha akan tunjukkan sarapan pagi di kampungnya Bang Toha. Sebelum perjalanan menuju tempat sarapannya, Bang Toha akan menunjukkan suasana pagi hari di kampungnya Bang Toha. Di daerah persawahan ini banyak sekali pohon buah pisang yang tumbuh di tepi-tepi sawah. Tapi ini bukan miliknya Bang Toha, ini milik jiran atau milik tetangga. Bang Toha ini tidak punya sawah ya, jadi nggak seperti tetangga-tetangganya yang punya sawah dan punya ladang. Makanya Bang Toha berkebunnya malah dekat Malaysia ya, atau merantau di negara Malaysia. Kalau punya kebun sendiri mungkin Bang Toha tidak merantau di Malaysia. Ya karena tidak punya kebun sendiri ya merantau di negara orang. Nggak apa-apa, yang penting halal. Nah di sini Bang Toha juga akan menunjukkan tanaman tembakau yang ada dekat kampungnya Bang Toha ya. Biarpun musim kemarau, tapi kalau sawahnya ada sumber mata airnya, warga sekitaran dekat kampungnya Bang Toha ini juga bisa bercocok tanam. Kalau tanaman ini adalah tanaman tembakau. Kebetulan sawahnya ada sumber mata airnya. Makanya warga yang sawahnya ada sumber mata airnya cukup beruntung karena bisa ditanam-tanami berbagai tumbuhan, sayur mayur, tembakau, ataupun jagung. Suasana pagi hari ini cukup cerah. Bang Toha keluar daripada rumah sekitar pukul 6.30. Jadi kalau pukul 6.30 dekat Indonesia ini macam sudah siang ya, nampak sangat cerah. Tapi kalau dekat Malaysia 6.30 itu masih sangat pagi. Jadi berbeda ya waktunya. Di sini kita juga bisa melihat para anak-anak sedang memasuki kawasan sekolah. Nah, untuk sekolah dekat kampungnya Bang Toha rata-rata sekolah agama. Jadi banyak pondok pesantren dekat kampungnya Bang Toha. Saat ini Bang Toha akan menuju cari sarapan pagi, yaitu kue muih yang paling legend, sarapan serabi. Dan serabinya itu masih cara tradisional pembuatannya. Bang Toha melalui dekat sebelah pasar ya. Motor di sini juga serbaguna. Biasanya para warga menggunakan motor untuk berjualan sayur keliling. Nah, sekarang Bang Toha sudah sampai di tempat penjual kue muih serabi, yaitu serabi yang paling legend, masih cara tradisional dan pakai kuali tanah. Penjualnya adalah seorang makcik-makcik yang sangat luar biasa. Meskipun usianya sudah berumur, namun semangat juangnya untuk bekerja sungguh sangat luar biasa. Yang malas harusnya malu sama makcik ya. Makcik saja saya tanya bangunnya itu 4 pagi sudah mempersiapkan jualannya. Salut dan respect. Ternyata suaminya makcik ini dulunya adalah jirannya Bang Toha. Sampai-sampai Pak Cik pun tak mengenali saya karena sudah terlalu lama merantau di Malaysia ya, dan kita pun jarang berjumpa. Sebelum merantau ke Malaysia atau pada zaman dahulu, saya dengan Pak Cik ini sering berkebun bersama. Jadi bercocok tanam bersama dan juga mencangkul di ladangnya orang bersama. Ya karena kita berdua ini sama-sama orang yang tak punya. Dan Pak Cik selalu setia menemani istrinya berjualan dari mulai pagi hingga selesai. Biasanya penjual serabi itu bukanya sekitar habis selesai azan subuh itu sudah mempersiapkan jualannya ya. Jadi sangat pagi. Dan Pak Cik pun juga sangat bahagia melihat saya.
Kukira bukan kamu, soalnya sudah lama nggak jumpa. Makanya saya juga heran sekarang jadi gemuk. Padahal dulu kamu kurus. Dulu itu saya sebelum ke Malaysia kurus, tapi sekarang pulang daripada Malaysia gemuk jadinya. Dan ini adalah istrinya Pak Cik yang jualan serabi. Dan Pak Cik selalu setia menemani. Kue serabi yang ada dekat sini memang sangat legend sekali. Dari tahun 80-an hingga sampai sekarang. Jadi penjualnya itu turun-temurun ya. Dulunya bukan Mak Cik ini, dulunya adalah saudaranya. Sekarang ditukar Mak Cik. Dan harganya juga cukup sangat murah meriah. Kali ini Bang Toha akan makan kue muih serabi dekat area persawahan. Jadi sahabatku semua biar tahu persawahan yang ada di dekat kampungnya Bang Toha. Nah sekarang Bang Toha akan minta untuk membungkusnya ya. Jadi supaya biar mudah dibawa. Inilah kampung kelahiran Bang Toha. Sekarang Bang Toha akan menuju ke area persawahan untuk sarapan pagi. Nah, sekarang Bang Toha sudah sampai di area persawahan dan Bang Toha membawa kue muih serabi untuk sarapan pagi di area sawah ini. Dan Bang Toha juga akan menunjukkan area persawahannya nanti seperti apa. Jom kita makan terlebih dahulu sarapan pagi buat sahabatku yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jom jemput makan semuanya. Bang Toha ini beli hanya 3 ringgit sahaja atau 10.000 rupiah. Dan dekat sawah ini ada sebuah tanaman cili padi baru disemai. Orang-orang yang dekat sawah ini melihat Bang Toha dengan senyum-senyum ya. Ini orang lagi ngapain, mungkin dalam perasaannya berkata seperti itu. Nah, buat sahabatku daripada Malaysia, daripada Indonesia, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Toha akan coba isinya berapa ini. Oh, satu bungkus isinya 2 biji. Masya Allah, murah meriah ya. Terus, oh, wah, ternyata isinya ada yang banyak lagi mas. Masya Allah, banyak ini. 5 biji. Murah meriah. 7 mas. 7 ya. 7. Terus 9. 11 biji. Masya Allah. Saya itu malah itu mas, jujur merasa sangat kagum dengan seorang makcik tadi. Walaupun dia berusia sudah tua lah, tapi semangat kerja kerasnya itu begitu sangat luar biasa. Kalau hidup di kampung Jawa, beli serabi 10.000 rupiah masih dapat banyak ya, atau setara Rm 3 ringgit. Nah di sini mata airnya diambil daripada sumber mata air pegunungan, jadi airnya sangat jernih sekali. Ini pun kalau diminum langsung nggak apa-apa ya, karena air ini sumber original daripada tanah yang ada di bawah gunung. Cara makan serabi dekat Jawa macam ini ya, disiram kuah santannya, kemudian dimakan seperti ini. Ini sebenarnya harus pakai mangkuk ya. Cuman dekat sawah ada mangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya mas? Masya Allah mas, ini serasa berada di surga mas. Walaupun makanannya harganya murah meriah, tapi suasana alamnya mas, Masya Allah. Makan di tengah sawah. Tunjukin mas suasana sawahnya mas. Yes. Rasanya gurih. Tepungnya pun juga ada kelapanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup 2 biji sudah kenyang, dan nanti sisanya saya akan bagikan orang yang di sekitar kalau mau sarapan ya. Nah sekarang gantian kameramennya yang makan. Dikucur seperti ini ya, atau disiram kuah santan. Langsung mas, dicoba mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jemput makan yuk. Langsung mas. Gimana mas? Rasanya gurih, ada kelapanya,
Terus? Dan aroma daun pisangnya itu, oh, Mantap. Di kampungnya Bang Toha untuk saat ini para petani sedang menyemaikan benih cili ya, atau penyemaian benih cili untuk ditanam nanti ketika musim hujan. Biasanya penyemaian benih cili ini memakan waktu 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu pagi dan sore harus selalu disiram dengan air. Dan di Indonesia ini kalau sawah ketika hujan sudah jarang biasanya ditanami tanaman jagung. Dan hasil daripada tanaman jagung ini biasanya mereka langsung jual ke kilang atau ke pabrik. Untuk harga 1 kilo jagung kering di Indonesia ini dihargai sekitar 1,5 Ringgit ya, atau Rp5.000 lebih sedikit saja. Selain jagung, di sawah ini juga ditanami sayur-sayuran terong. Terong di sini harganya begitu sangat murah meriah sekali. 1 kilonya hanya Rp1 saja. Dan Bang Toha akan menunjukkan terongnya. Lihat, terongnya juga cukup lumayan bagus, tapi sayangnya harganya kurang bagus. Kalau 1 kilo hanya Rp1 atau Rp3.000, jelas-jelas petani itu ya sedikit kurang mendapatkan untung ya. Sarapan kue serabi sudah, saatnya kita cari sarapan nasi. Tadi Bang Toha belum cukup kenyang ya, hanya makan 2 serabi saja. Lah Bang, katanya tadi sudah kenyang 2 serabi saja, tapi kok sekarang malah nggak kenyang. Supaya sahabat-sahabatku juga bisa mendapat informasi harga makanan di Jawa itu berapa untuk sarapan paginya. Kalau tadi kue muih saja, dan kue muih di Jawa termasuk harganya juga murah. Untuk setiap daerah di Indonesia harga makanannya itu berbeda-beda. Kita langsung cari sarapan pagi yang ada di kampung sebelah sana, Mas. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Nah, sekarang Bang Toha akan melanjutkan perjalanan ke kampung sebelah untuk mencari sarapan pagi dekat kampung ini ya. Biasanya kalau di Malaysia Bang Toha kalau sarapan pagi biasanya pakai roti canai ataupun nasi lemak. Namun kalau di Jawa ini nasi lemak dan roti canai nggak ada ya. Adanya ada di Malaysia. Nah, seperti apa sarapan pagi di Jawa dan harganya berapa? Nah, Bang Toha sekarang sudah sampai di kedai sarapan pagi. Ini Bang Toha datang lambat. Biasanya kalau pagi sangat ramai. Kebetulan kakaknya atau mbaknya ini mau pergi ke pasar, dan ini saya jadi orang terakhir yang mau sarapan dekat sini. Walaupun sederhana, biasanya kedai ini memang menjual makanan sarapan pagi, nasi dengan telur dan tempe. Harganya berapa saya pun juga belum tahu, karena saya sudah lama tidak sarapan pagi di kampung yang ada dekat sini ya. Dulu Bang Toha sering ke sini, itu harganya berapa ya, sekitar 3.000-an. Tapi sekarang jadi berapa saya nggak tahu. 3.000-an itu berapa Bang? 3.000-an sama dengan Rp1. Kedai ini dari tahun 80-an, memang benar-benar legend, dan menunya juga tidak berubah. Nah, macam inilah sarapan pagi di kampungnya Bang Toha. Hanya pakai telur goreng dan juga tempe sama kuah sup ya, atau kuah soto. Harganya dengan minuman cukup bawa uang Rp3 saja sudah, plus kopi susu atau TO panas. Jadi untuk minumannya terserah pilihan yang pembelinya. Jom jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Sudah lama nggak sarapan seperti ini ya, 4 tahun lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa kuahnya mirip-mirip kuah soto. Cara minumnya seperti ini, diseruput. Seger banget. Nah, jadi harga sarapan di Jawa masih terbilang murah. Cukup bawa uang Rp3 saja sudah bisa untuk sarapan pagi. Pakai telur, pakai tempe. Saya rasa videonya sampai cukup di sini dulu, dan buat sahabatku yang suka dengan video saya, silakan subscribe, like, komen, tekan tombol merahnya dan bagikan ke teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.